Saya kira sama kitab yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas, yaitu kitab Tarikh Madinah Son'a Yaman. Ini dikarang oleh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Ya, tawallahu kafa apa ini bahasa kafahu apa ini bil husna. Kafabi bil husna. Wah, ini kitab yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas ketika beliau sedang diskusi santai dengan Kang Mahesa Al-Bantani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya dikirimin linknya YouTube-nya Kang Mahesa yang ngobrol dengan Gus Rumel Abbas ketika beliau menampilkan beberapa manuskrip mengenai kitab-kitab yang itu disebut sebagai kitab yang menyebutkan keluarga Bahlawi di kitab itu. Ya, ada yang mengatakan tahun 460, ada juga yang mengatakan tahun 480. Itu berarti kan abad ke-5 teman-teman ya. Masya Allah, kalau memang itu benar adanya, berarti kan kajian kita mengenai data manuskrip, mengenai data pencatatan mengenai keluarga Bahlawi ini mungkin insya Allah sudah mulai akan ada titik terang, artinya sudah mulai akan berakhir ya. Dimana dulu kan Kiai Imad itu mengatakan bahwasannya data yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 kan ya, abad ke-7. Kalau ada kitab yang menyebutkan lebih tua dari itu mungkin bisa diterima. Nah, asal kemarin itu Kiai Imad mengatakan, ada nggak bukti yang mengatakan bahwasannya Ubaidillah atau Ubaidillah itu punya anak Alwi, Basri dan Jadid ya. Jadi ada nggak kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan bahwasannya Basri, Alwi, Jadid ini bersaudara? Bersaudara dalam artian memang dalam teksnya itu mengatakan Abdullah ini yang versi Bahlawi dan Ubaidillah itu punya anak 3 gitu, yaitu Jadid, Basri dan Alwi. Bukan seperti kitab yang di abad ke-9 yang dimana itu tidak spesifik mengatakan bersaudara, tapi istilah ada pengakuan saudara begitu ya. Pengakuan saudara dari keluarga Bahlawi kepada Bani Jadid. Nah, itu kalau di abad ke-9. Tapi mungkin yang diinginkan oleh Kiai Imad adalah yang lebih tua dari abad ke-7, yaitu lebih tua dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan bersaudara. Artinya ada pernyataan ini punya anak 3, yaitu Basri, Alwi, Jadid. Nah, ini teman-teman sekalian, saya tertarik kepada Gus Rumel Abbas. Nanti saya coba tanya langsung kepada beliau lah nanti, karena saya juga punya kontak beliau. Cuman kemarin beliau kan selama mengembara mulai dari Mekah ke mana lagi, ke Damaskus kalau nggak salah, ke Jordan, ke Maroko, infonya juga ke Maroko juga. Jadi untuk mencari bukti-bukti secara historis nasab keluarga Bahlawi ini ya. Saya tertarik dengan satu kitab yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas ketika beliau sedang ngobrol santai dengan Kang Mahesa. Ada kitab yang namanya Tarikh Son'a ya, Tarikh Son'a. Saya juga punya kitab itu. Jadi kitab Tarikh Madinah Son'a Yaman itu saya juga punya teman-teman.
Tapi yang punya saya itu versi hitam putih, jadi fotokopian. Kalau punya Gus Rumel kan yang versi apa namanya itu, bukan versi fotokopi, bukan, tapi PDF yang apa istilahnya ya, di scanan. Jadi scanan, jadi warnanya masih warna kuning asli begitu. Kalau punya saya itu warna sudah fotokopian. Ini saya coba saya tampilkan teman-teman ya. Saya kira sama kitab yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas, yaitu kitab Tarikh Madinah Son'a Yaman. Ini dikarang oleh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Ya, tawallahu kafa, apa ini bahasa kafahu apa ini, bil husna. Kafabi bil husna. Wah, ini kitab yang ditampilkan oleh Gus Rumel Abbas ketika beliau sedang diskusi santai dengan Kang Mahesa Al-Bantani ya, bukan Mahesa Janar ya, Mahesa Al-Bantani. Cuman saya nyoba ya, ini kan ada 107 halaman bentuk PDF, berarti ini kalau lebih dari 200 halaman, berarti sekitar 200, kalau aslinya mungkin 200 halaman, karena ini bentuk PDF-nya aja sudah 107. Saya coba teman-teman cari di sini mengenai tentang keluarga Ba'alawi yang disebut oleh Gus Rumel Abbas berdasarkan kitab ini. Jadi saya coba cari-cari teman-teman ya, tapi saya sih belum menemukan gitu secara spesifik. Jadi artinya info berita apa yang ada dalam kitab ini yang menjelaskan tentang keluarga Ba'alawi gitu. Ini kan tua teman-teman. Ini tahun 480. Jadi info yang saya terima dari Gus Rumel Abbas di channelnya Kang Mahesa itu ini tahun 480, berarti tahun abad kelima gitu ya. Otomatis kan lebih tua dari Hijrah Mubarakah. Dan dari 107 halaman ini sudah saya coba baca-baca secara singkat, itu sampai 85 halaman. Saya masih belum menemukan secara spesifik mengenai berita tentang Ba'alawi di kitab ini gitu. Entah apa maksudnya itu dalam kitab ini itu adalah sanad hadis, karena di sini kan ada biasanya di kitab ini juga menyebutkan ketika menyebutkan sebuah peristiwa itu ada sanadnya, jadi isnad bahasanya. Saya dari ini berkata dari ini begitu. Nah, baru menceritakan sebuah kejadian. Jadi secara global saya baca di kitab ini itu menjelaskan tentang Isa bin Maryam, menjelaskan tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika ke Yaman gitu, ke Son'a Yaman, terus menceritakan tentang masjid-masjid, Masjid Al-Jannat, Masjid Son'a, dan beberapa tokoh-tokoh di situ ya, tokoh-tokoh di Son'a gitu ya. Tapi sementara ini memang untuk saya pribadi masih belum menemukan, karena saya hanya mengkaji sendiri ya tanpa informasi. Jadi kan karena Bang Rumel Abbas menyebutkan kitab ini, sehingga saya juga penasaran. Oh iya, saya juga punya kitab ini gitu. Berita apa ya yang di kitab ini gitu kan? Saya coba-coba baca-baca sih ya. Saya menemukan tadi kenapa Ali Zainal Abidin itu dikenal dengan As-Sajjad begitu aja, sepotong-sepotong begitu. Tapi untuk yang secara spesifik mengenai berita tentang keluarga Ba'alawi di kitab ini saya belum menemukan. Nanti insya Allah saya tanyalah kepada Gus Rumel Abbas di halaman berapalah yang menceritakan tentang Ba'alawi di kitab ini. Ya, sementara ini saya masih belum menemukan gitu. Jadi kalau di kitab ini ada, ya, di kitab ini ada mengenai tentang peristiwa yang berkaitan dengan keluarga Ba'alawi, atau di kitab ini nanti ada penjelasan mengenai nasabnya keluarga Ba'alawi, maka otomatis kan ini memang lebih tua dari sejarah Mubarakah gitu. Artinya bisa dikatakan memang nama Abdullah itu luput dari pendataan
ahli sejarah atau ahli nasab pada zaman itu. Tetapi kalau nggak ada, ya masa mau panggilan opini kan nggak mungkin kan. Wah, sekelas Guru Abel masa mau hanya ngirim opini aja. Oh, ini ada kitab nasab tua ya, atau ada kitab tua mengenai tarikh Son'a, tapi ternyata hanya sejarah yang berkaitan dengan masjid dan makam dan sebagainya, tapi tidak secara spesifik menjelaskan tentang keluarga Ba'alawi atau nasabnya keluarga Ba'alawi. Kalau sekilas memang saya perhatikan sini ada nasab, bukan nasab ya, tapi kayak semacam isnad begitu ya. Jadi ini ketika menjelaskan sebuah kejadian itu ini dari ini begitu. Dan ada di halaman keberapa begitu saya menemukan tentang tokoh-tokoh di Yaman. Tokoh-tokoh di Yaman situ ada Tawus dan lain sebagainya. Tentang dan untuk yang keluarga Ba'alawi sendiri saya masih belum ketemu. Ya mungkin karena ini kitab tua ya, jadi dan saya juga tidak terlalu mentengin kitab ini per huruf, jadi hanya saya lihatnya sekilas satu lembar saya perhatikan ada nggak yang memper menerangkan tentang Ba'alawi atau sadah Ba'alawi begitu. Ya, mungkin di halaman-halaman terakhir lah, karena saya sudah 85 halaman saya baca kitab ini, 85 halaman saya baca kitab ini, tapi masih belum kelihatan, mungkin kelewat lah ya, mungkin kelewat saya untuk menemukan keturunan Bani Alawi yang ada di kitab ini. Oke teman-teman sekalian ya, mungkin itulah dulu ya, semoga ini diskusi ini sudah menemui titik terangnya ya. Kalau memang betulan ada ya, maka yang namanya dari awal kan Kiai Imad kan sudah mengatakan meneliti, mengkaji secara ilmiah ya. Kalau memang ada secara jelas mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramut Yaman bersama anaknya yang bernama Abdullah di kitab ini ya. Dan atau di kitab ini menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Ahmad bin Isa itu punya anak Alwi Basri Jadid, jelas begitu. Ya, setidaknya Kiai Imad juga harus menerima begitu. Ya meskipun ya kalau di kitab-kitab yang seperti kitab Ar-Radul Jali itu ya juga mengatakan cuman satu aja yang nomor satu ya, yang disepakati kan cuman Muhammad aja gitu. Sedangkan nama Abdullah itu juga di luar kesepakatan para ahli nasab begitu. Oke teman-teman sekalian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.